adik-adik, kita ketemu lagi pada pagi hari ini di pelajaran 11 tentang pemuridan mencakup pendelegasian tugas. Adik-adik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berikan kepada kami kesehatan, Tuhan berikan kepada kami kekuatan tubuh untuk melakukan dan menjalani hidup ini. Kami berterima kasih kami boleh ketemu dengan adik-adik melalui online pada pagi hari ini untuk belajar satu pelajaran yang luar biasa, teladan daripada murid Paulus yaitu Tikhikus. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan, kami mau melihat bagaimana Tikhikus melakukan segala sesuatunya dengan setia. Dan terima kasih juga karena kebaikan Tuhan, di mana kami boleh setia kepada Tuhan, kami boleh terus diberikan kekuatan, kami boleh terus diberikan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Semua hal ehwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ehwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus. Perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Mau tanya, gimana kabarnya semua? Saya berharap adik-adik tetap sehat selalu ya. Sehat selalu dan terus semangat. Walaupun kita adik-adik masih belajar masing-masing di rumah. Nah, kita akan masuk pada pagi hari ini ke pelajaran 11 tentang masih tentang pemuridan, mencakup pendelegasian tugas. Kita adik-adik tahu kita sudah belajar tentang beberapa orang yang dimuridkan oleh Rasul Paulus. Masih ingat siapa saja? Satu? Oke.
Timotius, ada yang ngomong Timotius. Siapa? Ya, Epafroditus. Ya, rupanya adik-adik sudah ingat ya, masih ingat ya siapa-siapa yang sudah kita pelajari di sini. Nah, kita akan pagi ini kita akan belajar tentang satu murid lagi namanya Tikhikus. Lucu ya namanya ya. Tikhikus itu berasal dari Asia katanya ya, dan dia seorang yang berasal dari kota Efesus. Ya, namanya Tikhikus atau Artemas. Ya, nah kita akan belajar di sini tentang Tikhikus. Siapa sih Tikhikus ini? Yang pasti dia adalah salah satu murid Paulus yang membantu Paulus di dalam pelayanannya dan menjalankan tugas-tugasnya. Kita tahu ada seperti Timotius, seperti Titus, seperti Epafroditus, seperti Aristarchus, seperti Gaius, Trophimus, dan lain sebagainya. Nah, Tikhikus ini itu punya satu pekerjaan di mana dia merupakan seorang pribadi yang dipercaya Paulus untuk menyampaikan pesan-pesan kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Nah, itu seperti jemaat-jemaat di Efesus, jemaat-jemaat di Kolose. Pesan seperti apa? Pesan yang ditulis Rasul Paulus di sebuah surat, dan kemudian surat itu diantarkan oleh Tikhikus kepada jemaat-jemaat yang dituju oleh Paulus. Nah, luar biasa. Tikhikus ini seorang pribadi yang sederhana, yang penuh tanggung jawab dan setia, menjadi seorang pelayan pribadi. Ya, seperti mungkin adik-adik bilang, apa sama dengan tukang pos pribadi ya? Enggak, lebih dari itu. Karena Tikhikus dia juga di samping menyampaikan pesan-pesan Paulus, dia juga pernah menggantikan Titus di Kreta. Kemudian juga dia juga pernah menggantikan Timotius ketika Timotius harus pergi ke kota lain. Dia menggantikan Timotius melayani di kota itu. Nah, jadi ada tugas-tugas yang lain yang diemban oleh Tikhikus ini. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Paulus mempercayai Tikhikus untuk menyampaikan pesan-pesan itu kepada jemaat-jemaat yang dia layani, dan itu tidak mudah loh. Bayangkan dia harus menyampaikan satu surat yang dimana pada saat itu menyampaikan yang isinya adalah tentang ancaman-ancaman ajaran-ajaran sesat kepada yang isi suratnya seperti itu yang ditujukan kepada jemaat yang dilayaninya. Bayangkan dia harus ke Filipi, dia harus ke Kolose, lalu ada surat yang dibacakan juga katanya di Laodikia. Bayangkan dari berapa kilometer dari Kolose ke Laodikia itu kurang lebih 18 kilometer dari Kolose ke Laodikia itu, jemaat Laodikia. Itu dia harus menempuh perjalanan cukup jauh, 18 km. Tetapi dia lakukan itu dengan setia, dengan penuh tanggung jawab. Dan kita melihat di sini bagaimana Paulus kemudian melihat Tikhikus sebagai seorang yang pribadi yang berkemauan dan kemampuan yang besar di dalam melayani. Dan dia juga bagaimana Tikhikus ini kemudian belajar dari Rasul Paulus mengenai pengajaran-pengajaran yang Rasul Paulus ajarkan di sini. Dia belajar dengan antusias. Nah, kita melihat di sini, adik-adik, apakah pekerjaan Tikhikus sebagai seorang pengantar surat pribadi Paulus itu sesuatu yang kecil? Bukan sesuatu yang kecil. Tidak ada pekerjaan yang kecil di hadapan Tuhan. Ingat itu. Semuanya Tuhan melihat bagaimana pekerjaan itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan setia, dengan baik. Nah, Tuhan melihat itu. Demikian juga Paulus melihat bahwa Tikhikus sudah melakukan itu dengan penuh tanggung jawab, dengan setia, dengan sukacita, dan dengan luar biasa. Sehingga dia mengatakan bahwa Tikhikus ini merupakan salah satu teman dan salah satu
yang bisa diandalkan di dalam pelayanannya. Di samping juga kita belajar Epafroditus, kita belajar juga waktu itu Timotius. Nah, adik-adik, bagaimana Tikikus ini cara melakukan tugasnya itu? Dia melakukan tugas dengan baik. Demikian juga dengan kita sekalian. Bagaimana kalau seandainya adik-adik diberikan tugas oleh orang tua, oleh guru di sekolah, atau oleh seorang guru di sekolah minggu, apa yang adik-adik lakukan? Tentu adik-adik lakukan itu seperti Tikikus, melakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan setia, sehingga pekerjaan itu dapat, atau tugas itu dapat selesai dengan baik, bukan? Nah, itulah penerapan yang dapat kita lakukan dari pelajaran pada pagi hari ini. Kita mengingat bahwa Tikikus seorang yang luar biasa di dalam pelayanannya. Adik-adik perlu mencontoh dia di dalam pengerjaan tugasnya, di dalam melakukan tugasnya. Dia melakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Nah, adik-adik, nanti kita akan melihat dan kita akan mendengar tambahan dari Pastor Alex mengenai pelajaran ini. Tapi jangan lupa ayat hafalan minggu ini dari Yesaya pasal 6 ayat 8. Saya bacakan ya. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Shalom semua, setelah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Kolose 4 dan setelah mendengarkan pemaparan dari pelajaran 11 triwulan ketiga dari buku LLB kita, mari kita bersama-sama mendengar sedikit tambahan atas pemaparan dan juga penerapan dari pelajaran 11 ini. Untuk itu mari kita berkonsentrasi ke firman Tuhan yang ada di Kolose 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Rasul Paulus. Dengan membaca ayat ini dan konteksnya, yaitu di Kolose 4, bahkan di surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat dan kepada anak-anak rohaninya, untuk konteks kali ini kita melihat, baik itu secara tersurat maupun tersirat, bahwa ada dua pihak yang sedang dibicarakan. Pertama adalah pihak yang memuridkan. Karena dalam konteks ini kita berbicara mengenai pendelegasian tugas, maka pihak yang memuridkan di sini adalah pihak yang memberi delegasi. Yang dalam hal ini adalah Rasul Paulus. Sebelum kita melanjutkan, kita tahu dari Alkitab bahwa Tuhan Yesuslah pemurid yang utama. Tuhan Yesuslah yang memberikan pemuridan yang utama. Termasuk Tuhan Yesus memuridkan Rasul Paulus. Dengan demikian, pemberi delegasi yang terutama adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan delegasinya kepada Rasul Paulus. Kemudian kita melihat ada pihak yang dimuridkan. Di dalam konteks ini pihak yang dimuridkan adalah pihak yang menerima delegasi. Dalam hal ini adalah Tikikus. Sekarang mari kita lihat hal-hal apa sajakah yang ditunjukkan melalui firman Tuhan ini kepada pihak pemberi delegasi dan kepada pihak penerima delegasi. Kepada pemberi delegasi, firman Tuhan menyatakan bahwa si pemberi delegasi ini harus mengasihi. Kedua, harus melayani. Dari surat-surat Rasul Paulus yang lain, terutama melayani ini adalah melayani pemberitaan Injil. Bagi pihak
penerima delegasi, firman Tuhan di sini menyatakan agar si penerima delegasi setia dalam melayani, setia dalam memberitakan Injil. Karena kita mengetahui bahwa pemberi delegasi yang terutama adalah Tuhan Yesus, dan salah satu penerima delegasi dari Tuhan Yesus adalah Rasul Paulus, maka kita bisa menyimpulkan bahwa baik pemberi delegasi maupun penerima delegasi harus mengikuti petunjuk dari firman Tuhan ini, yaitu kedua-duanya harus mengasihi, kedua-duanya harus melayani dalam memberitakan Injil, kedua-duanya harus setia melayani, setia memberitakan Injil. Dengan kata lain, baik pemberi delegasi maupun penerima delegasi harus saling mengasihi, harus saling melayani, harus saling setia satu sama lain. Di ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan, Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Kata ia di sini yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah Tikhikus. Kata mu dan kamu di sini yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah jemaat-jemaat Tuhan di Kolose. Di ayat ini firman Tuhan menunjukkan pemberi delegasi menyuruh penerima delegasi. Untuk seseorang menyuruh, maka orang termaksud harus mempercayai orang yang dia suruh. Inilah yang ditunjukkan oleh firman Tuhan, bahwa bagi seorang yang memuridkan, yang memberi delegasi, haruslah orang ini mempercayai orang yang dimuridkannya, orang yang menerima delegasi. Di ayat ini juga firman Tuhan menunjukkan bagi si orang yang dimuridkan atau penerima delegasi untuk pertama memberi tahu. Ini termasuk memberi kesaksian dan menghibur. Kita akan lihat lebih lanjut di slide berikut. Setelah mempelajari Alkitab atau firman Tuhan dalam berbagai bahasa dengan versi-versinya yang berbeda, berikut adalah 2 versi untuk ayat ini yang saya mau kita bersama-sama melihatnya. Pertama, saya ingin kita semua untuk melihat ayat ini yang ditulis di dalam versi New King James. Tertulis di situ, I am sending him to you for this very purpose, that he may know your circumstances and comfort your hearts. Versi ini juga ada di King James, juga ada di Aramaic Bible, juga ada di beberapa lagi versi yang lain. Kata I di sini mengacu kepada Paulus. Kata him dan he mengacu ke Tikhikus. Kata you dan your mengacu kepada jemaat-jemaat di Kolose. Kemudian saya ingin kita semua untuk melihat versi berikut. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Versi ini adalah dari terjemahan baru. Versi yang sama ada di English Standard Version, ada di Net Bible Version, dan beberapa versi lainnya. Sekarang mari kita perhatikan yang berwarna merah. Di versi yang pertama adalah He may know your circumstances. Yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesianya adalah dia supaya tahu mengenai keadaan kamu. Yang dimaksud di sini adalah Tikhikus supaya tahu keadaan jemaat-jemaat di Kolose. Warna merah di versi yang kedua adalah kamu tahu akan hal ihwal kami. Kata kamu di sini mengacu kepada jemaat-jemaat di Kolose. Kata kami mengacu kepada Rasul Paulus dan orang-orangnya Rasul Paulus yang berada di mana Rasul Paulus berada pada saat itu.
Pada saat Rasul Paulus berbicara mengenai he atau Tikhikus, Rasul Paulus sedang berada di penjara di Kaisarea. Dan tujuan Paulus di dalam mengirim Tikhikus ke Kolose adalah agar Tikhikus kembali lagi menemui Rasul Paulus di tempat di mana Rasul Paulus ini dipenjarakan. Jadi di versi ini Rasul Paulus mengutus Tikhikus untuk pergi ke jemaat-jemaat di Kolose supaya Tikhikus bisa melihat sendiri keadaan jemaat-jemaat Tuhan di Kolose. Termasuk apakah jemaat-jemaat itu tetap setia melakukan Injil, melakukan firman Tuhan, melakukan upacara-upacara gereja seperti pembaptisan, perjamuan kudus, termasuk bagaimana sikap jemaat-jemaat itu di dalam menghadapi guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu pada saat mereka mengalami persekusi. Yang kemudian setelah Tikhikus mengetahui keadaan jemaat-jemaat di Kolose itu, lalu Tikhikus kembali lagi ke Rasul Paulus untuk menceritakan keadaan jemaat-jemaat itu kepada Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus menerima penghiburan. Inilah yang disampaikan di versi yang pertama ini, yang di dalam bahasa Inggris ini. Di versi yang kedua, Rasul Paulus mengutus Tikhikus untuk pergi ke Kolose mengunjungi jemaat-jemaat Tuhan di situ dengan tujuan supaya Tikhikus memberitahukan keadaan Paulus, termasuk kesehatan Paulus, termasuk perlakuan yang diterima oleh Paulus pada saat dia berada di dalam penjara, termasuk pelayanan-pelayanan Paulus selama Paulus berada di dalam penjara. Semua itu untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat di Kolose. Sehingga jemaat-jemaat di Kolose mengetahui keadaan Paulus dari Tikhikus boleh mendapat penghiburan. Karena mereka tahu dari Tikhikus yang melihat sendiri apa yang terjadi. Bagaimana Rasul Paulus dalam keadaan baik secara fisik maupun secara rohani. Paulus tetap melakukan pelayanannya untuk Tuhan, yaitu menyampaikan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Dengan begitu jemaat-jemaat di Kolose akan memperoleh penghiburan. Di sini kita tidak bermaksud mencari tahu versi mana yang aslinya, karena ada banyak perdebatan mengenai hal ini. Yang penting untuk kita adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai bagaimana seorang membawakan dirinya sebagai seorang yang memuridkan, sebagai seorang yang memberi delegasi, sebagai orang yang dimuridkan, sebagai orang yang menerima delegasi. Yang bisa kita simpulkan sebagai berikut, karena Tuhan Yesus adalah pemurid utama, pemberi delegasi utama, maka kita tahu bahwa sebagai pemberi delegasi dan penerima delegasi, satu sama lain harus saling mengasihi, saling melayani, saling setia seperti yang disampaikan di ayat yang ke-7 tadi, dan juga saling mempercayai, saling memberikan kesaksian, dan saling menghibur. Sedikit menambah di bagian penerapan, dari kedua ayat tadi kita melihat bahwa firman Tuhan menginginkan kita untuk saling mengasihi. Sebagai seorang yang memuridkan dan dimuridkan, sebagai seseorang yang memberikan delegasi dan menerima delegasi, untuk saling mengasihi, melayani, setia, menyuruh atau mempercayai, memberi kesaksian, menghibur. Dan semua ini hanya bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dengan cara meminta urapan dari Roh Kudus, mengerti akan firman Tuhan. Di dalam hal ini adalah termasuk membaca firman Tuhan
dengan konsisten dan mengerti firman Tuhan itu, dan kemudian taat melakukan firman Tuhan. Melalui itu Roh Kudus akan memampukan kita semua untuk melakukan apa yang dimaui oleh firman Tuhan. Di dalam kita memuridkan, di dalam kita memberikan delegasi, di dalam kita dimuridkan, di dalam kita menerima delegasi. Mari kita lakukan itu. Minta urapan Roh Kudus, mengerti akan firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa dan menutup pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh belajar banyak teman-teman Paulus di dalam pelajaran sekolah minggu triwulan ini. Kami bersyukur karena di dalam setiap pelajaran kami bisa mendengarkan dan kami bisa melihat bagaimana Tuhan memakai teman-teman dan murid-murid Paulus dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua hal yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.